Apa itu integritas? Materi integritas harus kita kuasai dalam menghadapi soal-soal tes wawasan kebangsaan. Karena ini merupakan salah satu materi yang akan ada dalam tes TWK. Di video ini kita akan bahas tentang apa itu integrasi. Halo pejuang, selamat datang di materi tes wawasan kebangsaan tentang apa itu integritas. Sebelum masuk materi, buat yang serius pengen ngeraih cita-citanya, tonton semua video kami, oke? Soalnya banyak tips dan trik penting supaya kalian bisa dengan mudah menaklukkan semua soal seleksi. Dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 dijelaskan bahwa tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan serta mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Di video ini kita akan lebih terfokus pada materi pengenalan apa itu integritas terlebih dahulu. Kemudian di materi-materi berikutnya kita akan membahas integritas lebih dalam. Tadi sudah disebutkan ya, dalam kisi-kisi yang diberikan oleh Menteri Pan-RB bahwa tujuan diberikannya tes wawasan kebangsaan tentang integritas adalah untuk melihat seberapa mampu calon ASN menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Pada intinya, integritas ini digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Tentunya nih, dalam mencapai tujuan nasional ini, akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah korupsi. Menurut Robert Klitgard, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi ini dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan, kewenangan, atau kebebasan dalam mengambil keputusan, namun kurangnya pertanggungjawaban yang jelas atau kurangnya akuntabilitas. Nah, ada nih beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pilar atau organisasi supaya akuntabilitas dapat berjalan. Yang pertama adalah peran dan kontribusi. Jadi nih, setiap organisasi harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara berintegritas. Kemudian, yang kedua harus adanya transparansi. Artinya, setiap organisasi menerapkan transparansi atau akuntabilitas yang mana meliputi pemenuhan laporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya adanya kapasitas. Artinya memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut, seperti sumber daya manusianya yang bagus, kemudian keuangan yang mencukupi, dan juga teknologi informasi serta komunikasi yang memadai. Nah, jadi integritas ini akan mendukung peningkatan akuntabilitas. Nah, terus apa sih integritas itu? Jadi nih, integritas berasal dari kata integer yang mengandung arti tidak terpengaruh, utuh, tegak, dan dapat diandalkan. Sementara itu, menurut KBBI, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki kompetensi atau kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Adapun juga pengertian dalam Kamus Kompetensi KPK nih, di mana dijelaskan bahwa integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut dari kode etik. Oke, integritas ini memiliki dimensi. Di antaranya dimensi kejujuran, kemudian dimensi konsistensi, dan dimensi keberanian. Nah, ketiga dimensi ini harus dimiliki untuk mewujudkan integritas atau sifat integritas, di mana kita harus memiliki kejujuran dalam tindakan ataupun ucapan. Kemudian, kejujuran itu konsisten dilakukan. Selain itu juga, kita harus berani dalam mengungkapkan kejujuran. Berikutnya kita lihat ciri-ciri dari integritas. Orang yang memiliki sifat integritas itu memiliki ciri-ciri di antara lainnya adalah yang pertama, tidak ingkar. Kemudian berkomitmen, konsisten, perkataan sesuai dengan perbuatan, bertanggung jawab, mampu menjaga prinsip,
menghargai waktu, kemudian jujur dan terbuka. Selanjutnya kita lihat tujuan dari integritas. Ada beberapa tujuan dari integritas. Itu yang pertama, untuk menjadikan manusia bisa memimpin dan dipimpin. Kemudian diharapkan bisa melahirkan prestasi, kepercayaan, serta menjadi salah satu kunci untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan seseorang yang memiliki sifat integritas tersebut. Nah, ada nih dampak positif lain yang akan dirasakan seseorang yang memiliki sifat integritas. Sebelumnya, untuk para pejuang ekstra, kalian bisa berlangganan di channel kami untuk mendapatkan konten eksklusif lainnya seperti latihan soal intensif, bahas soal lebih dalam, rangkuman, latihan soal, diskusi grup, soal harian, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kalian dapatkan dengan berlangganan. Dampak positifnya diantaranya yang pertama, dia akan terhindar dari rasa was-was atau stres. Dikarenakan dia akan selalu berkata dan berbuat kejujuran, sehingga tidak ada yang disembunyikan dari siapapun. Nah, dengan terhindar dari stres dan rasa was-was ini pun akan membuat tubuh dan fisiknya menjadi bugar. Selain itu, kecerdasannya pun akan meningkat, memiliki nilai spiritual yang tinggi dan memiliki kemampuan sosial yang baik pula. Karena dia akan dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat sekitar. Integritas ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kepribadian seseorang. Bahkan integritas memiliki fungsi-fungsi penting untuk kepribadian. Di antaranya ada fungsi kognitif, yaitu fungsi yang meliputi moral dan diri sendiri, di mana fungsi ini akan mendorong pemilik sifat integritas untuk memelihara moral dan akhlaknya, serta dia akan memelihara rasa kemauannya untuk memiliki pengetahuan yang luas. Selain itu juga ada fungsi afektif, meliputi hati nurani dan harga diri. Fungsi ini dapat dijadikan pembeda antara dirinya dengan hewan. Karena nih, secara biologis, manusia dan hewan sama-sama memiliki hati nurani. Tetapi ada beberapa faktor yang begitu jelas membedakan antara manusia dan hewan, yaitu akal. Dengan memiliki sifat integritas, maka seseorang tersebut akan menggunakan akalnya dengan baik demi memenuhi nurani dan harga diri sebagai manusia. Oke, jadi itu ya integritas.